Halo masyarakat sehat, jumpa lagi dengan saya di channel kitasehat.com. Apakah kamu termasuk orang yang suka banget sama jajanan gorengan pinggir jalan? Kalau iya, kamu harus tonton nih video ini sampai habis. Nah, siapa sih yang nggak doyan sama yang namanya gorengan? Apalagi ya kalau gorengan itu masih hangat ataupun baru diangkat dari minyak panas di wajan. Nah, seperti tempe goreng, terus tahu goreng, risoles, bakwan, ataupun cipe mungkin gitu. Pasti menggugah selera banget kan? Apalagi kalau kalian nih habis pulang kerja ataupun pulang sekolah, sekalian mampir di pinggir jalan ke akang gorengan. Nah, pernah nggak sih kalian itu memperhatikan kalau gorengan yang harganya itu seperti yang 2000 dapat 3, 1000-an ataupun 5000 dapat 3 itu biasanya sebelum dimasukin ke kantong plastik itu ada bungkusnya seperti dari semacam kertas gitu, atau hanya sekadar dari paper bag yang dibuat sedemikian rupa dari kertas bekas ataupun koran. Pernah memperhatikan nggak? Pasti pernah kan? Nah, kalian perlu tahu nih, kalau gorengan yang secara langsung itu ditempatkan di kertas atau koran bekas, apalagi kalau masih panas, ya itu sebenarnya bisa menimbulkan efek samping pada gorengan yang kamu makan. Nah, sebenarnya apa aja sih efeknya dan bagaimana cara menyiasatinya? Yuk simak ulasan berikut hingga selesai ya. Memang bagi pedagang, kertas bekas sebagai tempat gorengan itu menjadikan modal jauh lebih ekonomis atau menjadikan modal itu jauh lebih murah. Karena untuk satu kertas tersebut biayanya itu sangat murah, bahkan hampir tidak kelihatan sebagai modal. Jadi mereka pun bisa mengambil keuntungan yang banyak daripada menjual gorengan tersebut. Namun bagi si konsumen justru akan mengundang bahaya bagi kesehatan, karena minyak pada gorengan tersebut akan menyatu dengan kertas bekas yang biasanya sudah terdapat banyak tulisan atau gambar dari tinta. Nah, disinilah jika keduanya itu bergesekan atau bercampur secara langsung dengan si gorengannya, maka tinta tersebut pun akan ikut terserap oleh gorengannya. Tinta yang menempel pada makanan mengandung bahan karsinogenik yang berbahaya dan memiliki dampak negatif bagi kesehatan. Apa sih bahan karsinogenik itu? Bahan karsinogenik itu adalah bahan yang bisa memicu pertumbuhan sel-sel kanker pada dalam tubuh gitu. Apalagi pada orang yang tingkat kekebalannya rendah seperti anak-anak. Mengkonsumsi makanan yang terbungkus dari koran atau kertas bekas itu berdampak buruk bagi kesehatan sekalipun makanan yang dimasak itu dalam kondisi yang higienis gitu. Nah, terlalu banyak paparan tinta dari koran dan kertas bekas ternyata dapat meningkatkan resiko terkena penyakit infeksi kantung kemih dan juga kanker paru-paru. Nah, bahan kimia dalam tinta ini sangat mudah menempel pada makanan, apalagi jika makanan masih dalam kondisi panas. Hal ini bisa menyebabkan resiko penyakit serius seperti pertumbuhan sel kanker yang tadi saya jelaskan. Tidak hanya penyakit serius, koran dan kertas bekas ternyata dapat mempengaruhi hormon. Tinta cetak ternyata memiliki bahan kimia yang dapat berpengaruh terhadap fungsi hormonal pada tubuh manusia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon pada dalam tubuh. Tinta yang digunakan untuk percetakan biasanya juga memiliki bahan kimia, yakni diisobutyl phthalate, yang dapat menyebabkan masalah pada pencernaan yang cukup serius. Karena itu, bagi kamu yang suka jajan gorengan, apalagi bungkusnya itu dari koran atau kertas bekas, itu perlu diwaspadai. Karena tidak hanya dampak buruk yang menyebabkan masalah kesehatan, tetapi bahan kimia tersebut juga memiliki efek buruk terhadap sistem reproduksi. Nah, dalam kertas kemasan yang berbahan recycle fiber, biasanya itu mengandung banyak unsur yang membahayakan itu, seperti dari tinta cetak, perekat lilin, pemutih, surfaktan, dan lain-lain. Kandungan ini bisa bermigrasi ke bahan pangan bila digunakan tidak dengan tepat, yang dapat berdampak serius bagi kesehatan.
Nah, untuk menyiasati hal tersebut bagaimana, apa yang harus dilakukan gitu. Dari sisi konsumen ataupun sisi pedagang, dari sisi pedagang bisa menggunakan kertas mungkin seperti kertas minyak yang berwarna coklat yang meskipun kertas tersebut sudah didaur ulang, tetapi dalam kertas tersebut itu sebenarnya sudah disterilkan kembali sehingga aman jika untuk digunakan sebagai pembungkus makanan seperti gorengan. Bisa juga apa ya, untuk pedagang itu menggunakan kertas yang tuliskan food grade atau berlisensi food grade. Jadi kertas tersebut aman digunakan jika bersentuhan dengan makanan secara langsung. Nah, ada kasus nih seperti di KFC ataupun makanan-makanan cepat saji yang lain yang notabene biasanya menggunakan kertas di makanannya gitu saat penyajiannya, ataupun di gorengannya itu menggunakan semacam kertas. Aman nggak sih? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa untuk eh, makanan-makanan cepat saji tersebut itu menggunakan kertas dari yang berlisensi food grade. Jadi aman digunakan untuk membungkus gorengan atau makanan tersebut gitu. Kenapa sih harus food grade? Karena food grade 100% terbuat dari serat alami sehingga terbebas dari kandungan senyawa-senyawa berbahaya seperti benzen dan steresen atau bahan baku dari styrofoam. Dari segi lingkungan pun kertas tersebut juga bersifat ramah lingkungan karena terbuat dari serat alami yang mudah terurai. Nah, andaikan dari pedagang itu tidak mampu untuk menyediakan kertas tersebut, nah di sini perlu adanya dari kesadaran dari konsumen, terutama bagi kamu semua yang tentunya menyukai gorengan. Kamu bisa membawa tempat makan dari rumah sendiri seperti misalnya lunchbox ataupun Tupperware yang bisa digunakan berkali-kali gitu. Jadi selain aman terkontaminasi dari bahan-bahan yang berbahaya seperti dari tinta daripada kertas bekas atau koran bekas tersebut, kamu masih bisa menikmati gorengan itu dengan aman. Andaikan kalian tahu itu bahwa mungkin ya sebagian daripada gorengan di pinggir jalan itu kurang higienis, nah kamu bisa nih menyiasatinya dengan kamu membuat saja gorengan tersebut di rumah. Tentunya jika kamu membuat sendiri itu jauh lebih aman dan juga jauh lebih higienis karena kamu sendiri yang membuatnya. Nah, mungkin seperti itu saja pembahasan mengenai bahaya kemasan makanan dari kertas atau koran bekas. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.